Kita akan coba bedah bareng-bareng sains di balik atensi yang idenya diambil dari karya Steven van der Stichel. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak melewatkan sesuatu yang padahal jelas-jelas ada di depan mata? Nah, kita bakal cari tahu kenapa itu bisa terjadi. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ada psikolog legendaris namanya William James yang mendefinisikan atensi. Intinya gini, kita milih satu hal untuk jadi fokus dan semua yang lain kita abaikan. Kedengarannya simpel kan? Tapi tunggu dulu, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Coba deh, pikirin ini. Keyakinan Anda kalau Anda itu bisa melihat dunia ini secara utuh, lengkap, dan detail, jangan-jangan itu cuma ilusi terbesar yang diciptain sama otak Anda sendiri. Yuk, kita buktikan. Oke, kita mulai dari sini. Dan ini mungkin bakal bikin kaget. Otak kita itu sebenarnya secara aktif menyembunyikan betapa sedikitnya informasi yang benar-benar kita proses dari dunia di sekitar kita. Bayangin ya, ada penghalang super besar lengkap dengan lampu kelap-kelip dan rambu peringatan. Mustahil dong buat nggak kelihatan. Anehnya ada 20 pengemudi yang nabrak gitu aja. Mereka nggak lagi main HP atau terganggu. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa mereka nggak melihat sesuatu yang segitu jelasnya? Nah, jawabannya itu ada di fenomena yang namanya inattentional blindness atau kebutaan nih atensi. Ini bukan soal mata kita rusak, ini soal atensi. Gampangnya gini, kalau Anda nggak sengaja nyari sesuatu, Anda bisa banget gak ngeliatnya. Bahkan kalau benda itu ada persis di depan hidur Anda. Angka ini gila banget. Ini dari sebuah studi yang benar-benar bikin kaget. 83% ahli radiologi, itu para ahli yang kerjanya emang liatin detail terkecil loh. Gagal sadar ada gambar gorila segede kotak korek api di hasil röntgen paru-paru. Mata mereka nangkap gambar itu, tapi otak mereka nggak memprosesnya. Mungkin kedengerannya kayak kelemahan ya, tapi justru sebaliknya. Ini adalah fitur efisiensi yang luar biasa. Otak kita itu dirancang untuk nggak memproses setiap detail kecil, itu boros energi banget. Jadi otak kita ngambil jalan pintas yang cerdas. Bayangin aja dunia ini kayak hard drive eksternal buat otak kita. Otak nggak perlu nyimpen salinan lengkap dari semua yang ada di dunia. Dia cuma ngambil data yang relevan pas lagi dibutuhin aja. Ini sistem yang pintar banget, tapi semua ini bergantung pada satu mekanisme kunci. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam mekanisme yang bikin semua ini mungkin. Atensi. Ini bukan cuma soal fokus ya, ini adalah proses yang secara aktif membangun realitas visual Anda. Jadi gini, otak Anda itu punya tantangan yang namanya masalah pengikatan. Bagian otak yang ngurusin warna itu beda sama yang ngurusin bentuk. Jadi kalau Anda lihat kotak merah dan lingkaran biru, gimana otak bisa tahu kalau warna merah itu pasangannya si kotak dan biru itu pasangannya si lingkaran, bukan sebaliknya? Nah, jawabannya adalah atensi. Atensi itu bekerja persis kayak lampu sorot mental yang fokus banget, cuma nyorot satu objek pada satu waktu. Pas lampu sorot itu kena si kotak, otak Anda langsung mengikat informasi merah dan kotak jadi satu objek yang jelas. Semua yang di luar sorotan, kayak si lingkaran biru tadi, ya dibiarin aja jadi kumpulan fitur acak dan diabaikan. Intinya, yang Anda sadari ya cuma apa yang kena sorot lampu itu. Dan yang seru, ternyata ada perang perebutan kendali atas lampu sorot itu yang terjadi terus-menerus. Jadi ada dua kubu nih yang berantem nih. Di satu sisi, ada atensi bottom up yang digerakkan stimulus. Ini refleks. Sesuatu yang berisik atau terang di luar sana, otomatis merebut perhatian Anda. Di sisi lain, ada atensi top down yang digerakkan tujuan. Ini niat Anda. Anda secara sadar mengarahkan sorotan kemanapun Anda mau. Contoh paling gampang buat atensi bottom up, lihat aja truk pemadam. Kita mikirnya truk pemadam itu merah, padahal warna merah itu umum banget di jalanan. Nah, kuning lemon sebaliknya, itu langkah dan mencolok. Warna aneh itulah yang secara refleks narik perhatian kita, bikin kita lebih cepat sadar. Nah, kalau ini kebalikannya, ini atensi top down. Di lautan tenda, nggak ada satupun yang benar-benar menonjol. Anda harus secara aktif dan sengaja nyari, pakai tujuan di kepala Anda. Gue nyari tenda ijo gue, buat nuntun lampu sorot mental Anda dari satu tenda ke tenda lainnya. Nah, ini dia poin pentingnya. Pertarungan buat dapetin atensi Anda ini bukan terjadi gitu aja loh. Ini sengaja direkayasa oleh orang-orang di sekitar kita.
Mereka ini kita sebut arsitek atensi. Kerjaannya mereka, sadar atau enggak, adalah memanipulasi sorotan mental Anda. Mereka tahu persis gimana caranya merebut atensi refleksif Anda dan mengarahkan atensi yang berdasarkan tujuan. Dan inilah senjata andalan mereka. Semua yang ada di daftar ini, itu sengaja dirancang buat memicu sistem atensi refleksif Anda. Spanduk yang kelap-kelip, gerakan tiba-tiba, semua ini adalah pemicu visual yang susah banget buat diabaikan sama otak kita. Dan otomatis narik perhatian kita ke arah sana. Dan ini alasannya kenapa semua ini penting banget. Mengontrol attention seseorang itu sama dengan mengontrol informasi apa yang masuk ke kesadaran mereka. Ini adalah kekuatan untuk bikin sesuatu jadi kelihatan atau nggak kelihatan, bikin sebuah pesan didengerin atau diabaikan sama sekali. Jadi, inti dari semua ini adalah pengalaman Anda tentang dunia, realitas Anda, itu bukanlah rekaman video pasif. Itu adalah sebuah konstruksi aktif yang dibentuk detik demi detik oleh kemana arah sorotan attention Anda. Jadi, coba deh perhatiin, pas Anda lagi scrolling, lagi jalan, atau nonton film, tanyakan sama diri Anda, siapa yang lagi ngendaliin sorotan saya? Apakah itu saya sendiri? Atau jangan-jangan para arsitek tak terlihat yang sedang membimbing tatapan saya? Coba deh pikirin lagi.